Ruas jalan nasional yang terendam ini berada di antara Desa Pandahan dan Pengayuan Kota Banjarbaru. Polisi mendatangi rumah warga untuk evakuasi. Salah satunya warga yang sedang sakit tapi terjebak karena sekeliling rumah terendam. Polisi datang membawa perahu karena bagian halaman tergenang 1 meter. Korban kemudian dipindahkan ke mobil berpenggerak ganda untuk dibawa ke lokasi pengungsian. Banjir di Kalimantan Selatan menyebabkan ribuan rumah terendam. Tak hanya merendam jalan dan rumah, banjir juga mengakibatkan ambrolnya oprit jembatan atau bagian penyambung antara jalan dan jembatan di Kelurahan Pabahanan sekitar 1 kilometer dari pusat kota Pelaihari. Akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar mengenai berita banjir, baik itu di televisi maupun di berbagai media sosial. Contohnya seperti berita yang sudah kalian tonton di awal video pembelajaran. Menurut kamu, apakah bencana alam yang terjadi ada keterkaitannya dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari? Ternyata, dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, manusia seringkali melakukan tindakan yang berdampak negatif, yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan. Contohnya, membuka hutan untuk lahan pemukiman, berkembangnya daerah perkotaan, serta meluasnya daerah industri. Selain itu, ada hal kecil yang berdampak besar bagi lingkungan kita yang sering diabaikan, yaitu tidak membuang sampah pada tempatnya. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh manusia inilah yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga dapat terjadi bencana alam seperti banjir. Lantas, apa sebenarnya pencemaran lingkungan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ustazah harap, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini pelajaran IPA akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nantinya, dari pembelajaran ini, Ustazah harap kalian dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, kemudian dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan dan pengertiannya, menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air, udara, dan tanah, serta menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan organik yang dapat terurai maupun anorganik yang sulit atau tidak dapat terurai ke dalam lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan ini dapat terjadi secara alami atau sebagai akibat kegiatan manusia. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Polutan ini dapat berupa limbah rumah tangga, limbah industri, tumpahan minyak, ataupun asap hasil pembakaran hutan. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Berdasarkan jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam air, sehingga dapat menurunkan kualitas air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga, seperti sampah ataupun air sisa cucian, limbah pertanian berupa pupuk dan pestisida, kemudian oleh limbah industri, contohnya adalah limbah pabrik permunian emas, limbah pabrik tahu, ataupun limbah pabrik tempe. Dampak dari pencemaran air yang pertama, penurunan kualitas lingkungan, misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga,
pemekatan hayati, yang merupakan proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Misalnya, apabila suatu perairan terancam oleh bahan beracun tersebut dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Dan yang kelima, air limbah yang mengandung hidrogen sulfida akan mempercepat proses pengkaratan pada benda. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Dan yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu tercemarinya permukaan tanah atau dalam tanah oleh zat pencemar atau yang disebut dengan polutan. Bahan pencemar tanah atau polutan tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, polutan yang dapat diuraikan secara alami atau disebut dengan biodegradable, misalnya sisa hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, polutan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami atau disebut dengan non-biodegradable. Misalnya, pestisida, logam, plastik, dan kaleng. Polutan non-biodegradable ini dapat menurunkan kualitas tanah. Komponen polutan tanah dari yang presentasinya tinggi ke presentasinya rendah dapat dilihat pada tabel berikut. Dampak pencemaran tanah yang pertama, matinya organisme tanah seperti bakteri, jamur, dan cacing yang menyebabkan kesuburan tanah menjadi menurun sehingga tanah akan kehilangan produktivitasnya atau tidak dapat digunakan untuk pertanian. Yang kedua, dapat menurunkan pH atau tingkat keasaman tanah. Untuk mengatasi pencemaran tanah diperlukan upaya-upaya diantaranya dengan cara memilah sampah organik dan anorganik, kemudian menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk. Yang ketiga, dapat menggunakan kembali sampah anorganik yang sulit terurai seperti kardus, plastik, botol untuk hal yang bermanfaat. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida buatan. Yang keenam, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang ketujuh, dapat mengadakan penyuluhan sampah kepada masyarakat. Jenis pencemaran yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunnya kualitas udara bagi kehidupan. Penyebab pencemaran udara dapat berasal dari yang pertama, gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas ini dapat berasal dari asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, maupun kebakaran hutan. Yang kedua, yaitu gas nitrogen oksida dan sulfur oksida. Gas ini berasal dari pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, gas kloronitrokarbon atau CFC yang berasal dari kebocoran AC, mesin pendingin, dan kulkas. Yang keempat, partikel debu yang berasal dari asap vulkanik letusan gunung berapi. Dampak terjadinya pencemaran udara diantaranya adalah yang pertama, rusaknya lapisan ozon karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari CFC. Kemudian yang kedua,
terjadinya pemanasan global karena kandungan gas-gas pencemar di udara meningkat. Yang ketiga, menyebabkan hujan asam karena kandungan sulfur oksida atau nitrogen oksida di udara. Perlu kalian tahu, air hujan memiliki pH sekitar 5,6. Mengapa dikatakan dengan hujan asam? Karena air hujan tersebut mempunyai pH di bawah 5,6. Yang keempat, menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dan yang kelima, dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mata, dan katarak. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, lokalisasi atau pembatasan kawasan industri. Yang kedua, tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Yang kelima, memanfaatkan energi alternatif seperti biogas dan panel surya. Yang keenam, tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC. Yang ketujuh, mencegah penebangan dan pembakaran hutan. Itulah materi yang bisa Ustazah sampaikan mengenai pencemaran lingkungan. Semoga kita semua dapat menjaga bumi kita sehingga ekosistemnya tetap terjaga dan dapat meminimalisir terjadinya bencana alam. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.